Oke, kita berada di video yang ketujuh. Di sini kita akan membahas terkait mengidentifikasi wildly important goals. Bahwa sebuah wildly important goals adalah sasaran yang bisa membuat semua perbedaan. Karena ini adalah titik strategis dari sasaran-sasaran Anda. Dan Anda harus berkomitmen untuk mengerahkan energi yang ada dalam tim Anda, ya minimal 20%-nya dari total energi tim Anda dalam mengeksekusi Whirlwind. Jadi 80% mengeksekusi Whirlwind dan 20% ini fokus terhadap WIG-nya. Ingat bahwa yang saya sebutkan tadi, tim mengeksekusi atau berfokus atau mengerjakan Whirlwind itu sebanyak 80%. Jadi nggak usah takut bahwa nanti dengan berfokus terhadap WIG ini, tim tidak melaksanakan atau melakukan rutin activity atau Whirlwind-nya. Nah, di sini dijelaskan gimana kita mengidentifikasi wildly important goals, bahwa kita terkadang bingung, banyak pertanyaan, bagaimana cara memutuskan sasaran yang harus dijadikan WIG. Kalau kita ada pertanyaan seperti itu, maka pasti kita akan banyak, kira-kira yang paling penting mana? Productivity, finansial, atau keselamatan. Nah, kalau kita bertanya seperti itu di para leader-leader kita, maka yang terjadi adalah kebingungan. Ya, mereka akan menyampaikan pendapatnya mereka masing-masing bahwa mereka yang paling prioritas. Tapi yang harus dilakukan, harus disampaikan saat mau mengidentifikasi WIG dari hal-hal yang merasa mereka menjadi WIG atau mendesak itu seperti ini. Dalam menetapkan WIG, kita itu jangan tanya apa yang paling penting. Kita balik. Seharusnya kita bertanya, bila semua operasional kita lakukan sampai seperti saat ini, kira-kira bagian mana yang akan memberi dampak lebih besar terhadap perubahan ke depannya. Dalam menetapkan wildly important goal atau WIG, jangan tanya apa yang paling penting. Apakah produksi, apakah keuangan, atau finansial, atau efisiensi, atau keselamatan. Tapi coba kita kembalikan. Kalau mereka, kita balik lagi tanyanya, kalau semua operasional kita lakukan seperti saat ini dan bertahan seperti saat ini, kira-kira bagian mana yang akan memberikan dampak terbesar terhadap perubahan? Nah, itu yang nanti akan ketemu WIG-nya. Jika ada hal yang perubahan, misalnya dengan terobosan tertentu, misal ternyata fokusnya ke safety atau keselamatan, berarti di situ yang harus menjadi WIG. Pertanyaan seperti ini akan merubah cara berpikir kita dalam menentukan atau mengidentifikasi WIG. Itu. Kalau ada pertanyaan, berarti WIG itu hal yang baru, Pak? Atau WIG itu yang seperti apa sih? WIG itu, wildly important goals, itu bisa jadi yang sebelumnya adalah Whirlwind atau routine activity yang memang secara kondisinya, secara performnya udah sangat jelek sekali dan itu akan menjadi fokus gitu. Nah, tapi tidak semua Whirlwind harus difokuskan. Cukup satu Whirlwind atau dua yang akan menjadi fokus dan itu diekskludkan untuk difokuskan sebesar 20% dari tenaga tim kita. Sehingga nanti pengerjaan dan eksekusinya juga lebih optimal gitu. Nah, sebenarnya ini disclaimer aja, di depan nanti kita saat menentukan WIG itu akan diidentifikasi sampai kapan due date-nya. Misalnya satu sasaran untuk meningkatkan productivity misalnya, itu sampai kapan due date-nya. Jadi tidak selamanya fokus ke sana, harus ada due date-nya. Nah, itu yang akan kita kejar dengan tim. Jadi itu sekilas untuk penentuan WIG.
Jadi saya resume lagi yang untuk fokus terhadap WG atau mengidentifikasi WG itu, bahwa WIG itu yang akan kita fokuskan nanti adalah bisa jadi salah satu dari whirlwind kita atau rutin activity kita yang akan kita coba fokuskan dengan 20% energi dari tim kita. Bisa juga itu hal-hal baru yang akan kita eksekusi, ide baru. Dan itu nanti jika sudah tercapai pun, sudah achieve sesuai due-date-nya, itu nanti juga akan menjadi rutin activity kita. Mungkin itu, tetap fokus pada WIG-nya kita. Sampai ketemu. Sudah 5 menit.